god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengirim doa. Jadi berkat kalian semua, alhamdulillah ya, Mimin udah baikan lagi. Langsung isi suara dan lanjutin alurnya. Ya semoga kelancaran selalu mengiringi kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 21, alangkah baiknya Bang Doro sing pantun terlebih dahulu. Ditinggal cewek nangisnya sampai 3 hari. Jangan malah mewek karena putus asa tak akan membawa sebuah solusi. Ya aja, iya kan masih ada baik susi. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Kwon Dae-gun berhasil memanfaatkan momentum yang tercipta, berakhir menghempaskan pulpen tersebut dan mulai bersiap untuk secepat mungkin menghajarnya. Namun saat itu Hanambae masih sempat untuk bertahan, berakhir terdorong mundur akibat serangan kuat yang Dae-gun lesatkan. Sebenarnya saat itu Hanambae berusaha mengikuti gerakan tersebut, tapi mengapa kecepatan yang Dae-gun tunjukkan sama sekali berbeda, tak seperti sebelumnya. Sehingga saat itu dirinya hanya mampu bertahan atas seluruh ganasnya kecepatan serang yang Dae-gun berikan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, di mana sebuah tendangan kuat kembali datang menghampirinya, membuat Hanambae semakin terdesak akibat seluruh tekanan cepat yang Dae-gun lakukan. Dalam hati Hanambae kini mulai mengakui bila kekuatan serang yang Dae-gun tunjukkan benar-benar terasa berat dan sangatlah terasa kuat. Maka memilih untuk menghentikan adanya seluruh tekanan adalah sebuah siasat yang kini ia siapkan. Hingga di suatu titik pancingan tersebut berhasil ia dapatkan juga, berakhir menghentikan seluruh gerakan Dae-gun sesuai dengan apapun itu yang ia targetkan. Akhirnya kau tertangkap juga sekarang. Seperti yang kukatakan, aku tak akan pernah kalah bila ini soal pertarungan cengkraman. Jadi kau terus mengincar ini ya. Baiklah, mari kita lanjutkan sekali lagi. Dan akhirnya tak lama dari situ Dae-gun memilih mengikuti alurnya, bergegas mengeluarkan sebuah tekanan kuat guna membuktikan siapa seseorang yang akan keluar sebagai pemenang di antara keduanya. Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga Hanambae terlihat cukup kerepotan menghadapi Dae-gun, semakin terdorong mundur akibat adanya sebuah tekanan yang Dae-gun kerahkan. Bahkan saat itu dirinya berakhir dipaksa untuk menunduk, harus kembali berada di bawah tekanan, sama sekali tak sesuai dengan apapun itu yang ia rencanakan. Kau masih keras kepala ya? Jadi mau serendah apa lagi kau sekarang? Sementara itu di sisi lain, Oh Chun-sim sedang berjuang menaiki lantai teratas, ingin secepat mungkin menghentikan seluruh pertarungan berbahaya yang mereka lakukan. Menurut yang ku dengar, kotak pensil itu akan jadi jauh berbahaya. Kenapa mereka tak memilih batu gunting kertas atau permainan borisal saja sih? Tapi kalau game yang berhubungan dengan tangan, aku cukup yakin sih Hanambae pasti. Belum sempat selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, kini malah terlihat di mana Hanambae cukup terlihat kerepotan dengan seluruh tekanan yang Dae-gun berikan. Hingga di suatu titik Chun-sim kini mulai menyadari bila tangan yang ia percaya menang kini tengah terdesak dan hampir dihancurkan di dalam sebuah permainan yang jelas ia andalkan. Chun-sim, kenapa kau sekarang ada di sini? Dalam hati Hanambae kini mulai teringat dengan seluruh permainan borisal yang mereka lakukan. Bila saat itu Chun-sim segera meminta berhenti akibat seluruh tekanan kuat yang Hanambae berikan. Dan ia pun segera meminta maaf atas seluruh perbuatan tak sengaja yang mungkin saja menyakiti Chun-sim sebelumnya. Tapi karena ini agak sakit, aku ingin berhenti saja. Wah, jadi kau lebih kuat dari kapten ya? Kalau begitu, coba lawan aku juga.
Tak lama berselang, Anhagon menyerah seketika. Mengingat saat itu tangan tersebut terus ia cengkram karena masih cukup merasa khawatir dengan keadaan kapten sebelumnya. Dalam hati, Nambai kini mulai memahami bila Daegun ini benar-benar lebih kuat, sama sekali tak sesuai dengan seluruh ekspektasi yang ia miliki. Sehingga saat itu dirinya memilih untuk segera menyerah. Tak ingin lagi untuk melanjutkan adanya sebuah pertarungan yang tak mungkin ia menangkan. Dia berakhir memilih menyerah di hadapan Oh Chunsim pastinya. Sementara itu di sisi lain, Direktur Lee kini tengah merasa curiga dengan adanya sebuah mobil yang telah terparkir semenjak beberapa waktu sebelumnya. Sepertinya orang-orang dari Mood Club ya, tapi kenapa mereka di sini? Cih, ini seperti mereka sedang mengincar aku atau Daegun. Tapi bukankah Daegun sekarang sedang bersama salah satu anggota eksekutif? Tak lama berselang, Hanambae segera menegaskan bila dirinya ini sudah menyadari situasi semenjak pertama melihat sikap Chunsim. Terlebih saat ini jumlah pembuli sudah berangsur menurun akibat beberapa pergerakan yang Daegun lakukan. Hoi, kau tak terlihat asal bertarung. Apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang malah kau tanyakan? Aku pemenang dari pertarungannya. Jadi, Mood, apa itu sebenarnya? Sebenarnya Mood sendiri memiliki sebuah fungsi utama, yaitu sebuah obat untuk dikonsumsi seseorang guna meningkatkan sebuah konsentrasi yang ia miliki. Dan obat tersebut umum beredar di jalanan akademi, ya dengan adanya resep dari dokter pastinya. Tapi aku sudah tahu informasi dasar. Sudahlah, tak perlu bertele-tele lagi kau sekarang. Kemudian masih dilanjutkannya. Menurut Hanambae, terdapat sebuah alasan lain mengapa 4 eksekutif termasuk dirinya menggunakan obat mood sebelumnya, yaitu untuk sebuah doping dengan versi obat mood yang telah ditingkatkan, yang mana versi tersebut ternyata mampu memberikan efek jauh lebih baik dari dosis obat yang sesungguhnya dengan adanya beberapa peningkatan yang mereka terima, dan salah satunya adalah keadaan bangkit disertai rasa nyaman, dimana mereka semua menyebutnya sebagai kondisi zona. Tapi tunggu, kondisi zona, siapa orang pertama yang mencetuskan istilahnya? Kalau itu aku tak begitu paham, hanya saja Jiburamlah yang membimbingku terkait masalah obat. Tak lama berselang, Oh Chunsim segera menghentikan obrolannya, merasa cukup gelisah dengan seluruh pembahasan yang ia dengar. Dan Daegun pun coba terus memaksanya untuk segera menjelaskan siapa sosok Jiburam ini yang sesungguhnya. Jiburam, dia adalah penyuplai obat mood pada kami, dan dialah anggota terakhir dari 4 eksekutif. Sementara itu, di sekitar rumah sakit, seseorang terlihat sedang santai mencari udara segar. Merasa cukup kesal atas seluruh perawatan yang tengah ia dapatkan, mengingat saat itu Sohyuk berakhir mengajarnya habis-habisan, membuat dirinya ini harus terbaring lemah beberapa hari tanpa sebuah hiburan. Hoi, bukankah itu Magma? Ya, dialah orang yang sedang kita cari. Wah, ternyata kau benar. Yang mana saat itu beberapa orang terlihat mulai datang menghampiri Magma, terlihat cukup bersahabat dengan seluruh situasi dan kondisinya. Hingga tak lama berselang, orang tersebut segera memberikan sebuah ancaman supaya Magma ini bersedia menurut sekaligus mengikutinya. Kalian bukan orang dari klub ya? Lalu bagaimana kalian bisa mengetahui namaku? Tapi ngomong-ngomong soal terluka, sebaiknya kalian saja yang pergi jika tak ingin terluka. Memahami adanya pernyataan arogan tersebut, sebuah botol segera diraihnya, dipecahkan dengan begitu saja, menanggapi sebuah tantangan yang telah ia katakan. Hoi, sadarlah, ini jelas bukan di dalam ring. Jadi dengarlah Breng Sky, pertarungan jalanan itu akan jauh lebih berbahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Magma tertawa seketika, merasa cukup geli dengan sebuah statement yang ia miliki, mengingat sebuah pertarungan jalanan hanya terdapat di film-film saja, sama sekali berbeda dengan pertarungan di dalam ring yang sesungguhnya. Memangnya aku takut, kau hanya kebanyakan makan. Jadi dengarlah, meski kondisiku kurang bagus, tapi aku masih mampu membunuh orang-orang macam kalian. Dan akhirnya
akhirnya situasi semakin tak terkendali, yang mana saat itu mereka bergegas maju untuk dapat menghancurkan magma sesuai dengan sebuah perintah yang mereka terima. Wah, bersiaplah kalian, mari ajar orang yang tak tahu diri ini. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terelakkan, yang mana mereka semua memilih kompak untuk maju bersama, berusaha menghajar magma yang terlihat cukup percaya diri dengan seluruh cedera yang menghiasi tubuhnya. Kemudian menurut magma, ini semua jelas terasa sangat menyenangkan, mampu membantunya sedikit meregangkan otot setelah beberapa waktu sebelumnya harus terus terdiam akibat semua perawatan medis yang ia dapatkan. Ia cukup merasa enjoy dengan pemanasan yang mereka siapkan tentunya. Hingga tak lama berselang, sebuah tendangan keras kini segera datang menjemputnya, mengembaskan tubuh tersebut, melemparkan beberapa meter ke arah belakang. Hoi, jangan malah bengong kalian. Mana berikutnya, ha? Kemari, akan segera aku hajar kalian semua. Tak lama berselang, salah satu dari mereka mulai meraih tongkat yang berada di sekitarnya, dan ia pun kini bergegas maju untuk menyerang, berusaha sebaik mungkin menjatuhkan magma secepatnya. Dan bounce, di mana sebuah pukulan keras kini segera datang menanggapinya, membuat tubuh tersebut berakhir tersungkur tak berdaya. Namun saat itu seseorang bergegas masuk memanfaatkan momentumnya, mencoba melesatkan sebuah tackle secepatnya. Woi, kau yakin memilih melakukan tackle kepadaku, ha? Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah sapuan lutut segera datang menjemputnya, berakhir menghancurkan 3 orang sekaligus di selang waktu yang dirasa singkat, membuat dirinya ini cukup merasa gelisah, memilih untuk segera kabur akibat kekuatan dahsyat yang magma tunjukkan. Dalam hati dirinya sama sekali merasa tak percaya bila situasi kali ini benar-benar berbeda dengan seluruh informasi yang ia terima, sehingga memilih kabur adalah sebuah prioritas utamanya. Hingga di suatu titik seseorang tiba-tiba saja menghentikan langkah tersebut, membuat dirinya ini cukup merasa terkejut dengan adanya kehadiran seseorang yang ia kenal. Dan ia pun malah terlihat santuy mengamati situasi genting yang kini ia temui. Cih, dasar brengskai, kenapa kau malah kencing sembarangan sekarang? Apa kau tak tahu situasi yang sedang kau alami, ya? Kok itu seharusnya? Woi, siapa lagi orang yang malah tidur di depanmu sekarang, ha? Namun belum juga sempat pertanyaan tersebut ia jawab, kini malah terlihat di mana magma telah berhasil menyusulnya, membuatnya cukup merasa panik dengan seluruh situasi genting yang ia hadapi. Wah, bagus juga bawaanmu sekarang. Lalu bisakah kau menggunakannya? Sial, ini hanya untuk menakutinya saja sih. Tapi mengapa kau malah makan permen karet? Dan bounce, di mana saat itu juga magma berhasil menyerang tepat di bagian muka, tanpa sedikit pun dirinya ini mampu memperkirakan adanya sebuah serangan kejutan yang datang menghampirinya. Dan akhirnya ia pun kini malah pingsan seketika, tak lagi mampu melanjutkan adanya sebuah keributan yang ia ciptakan. Tak lama berselang, sebuah pujian kini mulai ia ungkapkan setelah sedikit mengamati sebuah serangan kejutan yang ia tunjukkan. Ngomong-ngomong, siapa kau ini? Mungkinkah kau mengenalku? Atau kau berkomplot dengan mereka semua, bukan? Tapi kurasa aku pernah melihatmu sih. Kau berasal dari klub mood, bukan? Hoi, kau mengenalku. Kemudian menurut magma, jika ini semua dihubungkan dengan anak-anak klub mood yang telah diserang sebelumnya, ini semua jelas membuktikan bila orang tersebut adalah seorang pelaku brutal yang telah melakukannya. Jadi ada desas-desus seperti itu ya. Wah, tapi tak kusangka sih aku malah berhasil menemukannya. Maka takkan pernah kulepaskan kau mulai sekarang, ungkap magma yang kini mulai maju menyerang, berusaha menghancurkan adanya seorang pengacau yang menunggunya. Jadi, di mana orang yang bernama Cipuram ini sekarang? Kemudian menurut Hanambai akan sulit juga untuk dapat menemukan lokasi yang dimilikinya, mengingat selama ini Cipuram selalu berpindah tempat dari lokasi satu ke lokasi lainnya.
Dan Chun Sim pun cukup sependapat karena ada pun sebuah cara untuk mereka semua dapat bertemu hanya melalui ponsel setelah mendapatkan sebuah kepastian yang ia berikan. Ya, begitulah. Itu memang benar, kami sudah tak bisa mengendalikannya. Bahkan ia sudah berada di titik kritis di mana Boram sendiri tak lagi mau mendengar kata-kata Chun Sim. Dan ingat satu hal yang paling mendasar, dia adalah seseorang yang berbahaya. Yang mana saat itu Magma telah dibuat tersungkur karenanya dengan sebuah serangan tusbol di bagian anusnya. Sama sekali tak mampu lagi berdiri akibat sebuah serangan brutal yang ia terima. Dan orang yang terlalu menyeramkan tersebut tak lain adalah salah satu dari 4 eksekutif yang ada, bernama Ji Boram. Sementara itu di sisi lain, Ham Sun Jin masih mengamati alur pertarungan. Jadi semua eksekutif benar-benar kalah melawannya ya. Kalau memang begitu, Sohyuk pasti. Hoi, kenapa kau bilang semua? Bukankah para eksekutif itu beranggotakan 4 orang? Kemudian menurut Ham Sun Jin, dirinya ini tak bisa menjelaskan detailnya sekarang, mengingat saat ini masih terdapat suatu hal yang cukuplah janggal. Dan ya pun kini harus segera memastikan mengenai seluruh situasi yang tengah ia hadapi. Tak lama berselang, Jongmin menunjukkan suatu hal yang tertulis tepat di bagian penghapusnya. Dan ia pun segera memastikan apakah maksud dari sebuah tulisan yang ia ciptakan. Mungkin itu jimat, karena ketika aku kecil, orang yang kutulis di penghapus itu akan balik menyukaiku ketika penghapus itu habis. Wah, legenda tahun berapa itu? Mungkinkah kau benar-benar seangkatan dengan kami? Sebenarnya saat ini Manho cukup merasa curiga dengan seluruh keanehan yang ia rasa. Hingga di suatu titik Sun Jin kembali melancarkan aksinya dengan mencoba bergegas melompat dari sebuah ketinggian yang tak biasa. Sehingga itu semua jelas mengejutkan mereka, mengingat teknik yang ia gunakan sekarang bukanlah sebuah teknik yang sederhana. Tak lama berselang, Ham Sun Jin segera meminta sebuah izin untuk dapat sedikit berbincang dengan Kwon Dae-gun atas seluruh pokok permasalahan yang ia temukan. Dan ia pun kini coba memastikan mungkinkah Ji Boram dari anggota terakhir 4 eksekutif merupakan seorang pembuli kejam yang tengah ia targetkan. Hei, kau itu bicara apa? Kenapa Boram harus menjadi targetnya? Tentu saja Bae Sohyuk lah, dan katakan padanya untuk tak lagi bersembunyi. Chun Sim benar, mengecualikan Ji Boram dari daftar adalah keputusan tepat. Dan sulit dikatakan juga sih jika dirinya ini masih dianggap anggota Gyeomryong. Kemudian menurut Ham Sun Jin, jika ini semua mengarah pada lokasi yang tak mereka ketahui, Ham Sun Jin sendiri akan mulai bersedia memberikan sebuah informasi penting dan lokasinya. Benarkah? Di mana dia sekarang? Gerakan cepat dan absurd ya. Tak lama berselang, Ham Sun Jin segera menanyakan, mungkinkah Dae-gun ini akan bersedia untuk dapat bertemu dengan Boram seperti adanya informasi yang dimilikinya. Baiklah, jadi pimpin jalannya. Tapi berhenti sebentar, aku cukup penasaran denganmu. Kemudian menurut Hanam Bae, bagaimana bisa Kwon Dae-gun ini berhasil memasuki zona tanpa mengkonsumsi obat mood seperti yang lainnya? Sepertinya kau menanyakan pertanyaan yang salah. Kemudian menurut Dae-gun, dirinya ini sangat ingin berbincang dengan Hanam Bae terkait beberapa masalah yang ia temukan. Namun mengingat Sun Jin akan memberikan informasi penting mengenai Ji Boram, ia pun berjanji akan membicarakan semua itu di lain kesempatan. Wah, tinggi juga posisinya. Bagaimana bisa Sun Jin melakukannya? Hoi, Manho, ke warnet nih, mau ikut tidak? Tak lama berselang, No Manho segera menolak tawaran tersebut. Dan ia pun mempersilahkan supaya mereka berdua segera pergi meninggalkannya. Ia ingin melakukan sesuatu untuk dapat merubah hidup pastinya. Cih, kau itu kenapa masih main lempar-lemparan segala? Tak lama berselang, Chun Sim segera menanyakan siapa yang harus segera mereka temukan antara Bae Sohyuk dan Ji Boram. Mengenai Ji Boram, untuk apa kita mencarinya? Kau sendiri sudah tahu kan, dia sudah membuang kita.
Kemudian menurut Oh Chun Sim, meski semua berjalan dengan begitu saja, dirinya ini juga takkan mungkin bisa untuk tetap membiarkan salah satu dari anggota 4 eksekutif berjalan terlalu jauh, tak seperti yang mereka harapkan. Dengarlah, aku benar-benar harus memarahinya kali ini. Tapi kenapa cuma ada ini? Terus apalagi yang ada di dalamnya? Maksudmu obat yang kau gunakan untuk belajar? Oh bukan, sepertinya aku terlambat masuk, jadi aku pergi dulu. Dan akhirnya di mana sebuah truk cepat segera datang menjemputnya, mencoba untuk dapat memastikan obat seperti apa yang mereka bahas dengan Kwon Dae-gun sebelumnya. Cih, cukup tinggi juga rupanya. Tapi demi bisa melampaui kakak, tidak. Demi menjadi seorang weapon master, aku benar-benar harus melakukannya. Kemudian tak lama dari situ, Nomando segera melakukan lompatan seperti apapun itu yang Sun Jin lakukan. Namun apa yang terjadi? Di mana saat itu juga tergelincir dan jatuh terluka adalah sebuah akhir yang menantinya, membuat mereka berdua cukup merasa keheranan dengan seluruh perbuatan aneh yang Manho lakukan. Dan Sun Jin pun segera datang menghampiri Manho, sedikit menanyakan mungkinkah dirinya ini cukup tertantang dengan seluruh gerakan yang Sun Jin lakukan. Aku tahu jika Sun Jin itu cukup aneh, tapi ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepadamu. Mulai sekarang jadikan aku sebagai muridmu. Mendengar pernyataan tersebut, Han Nambae bergegas menolak permintaan No Manho, dan ia pun terlihat cukup tegas, sama sekali tak merasa tertarik dengan seluruh perkataan yang Manho ungkapkan. Hei, apa sih maksudnya ini? Hoi, baiklah jika begitu, bagaimana bila aku katakan yang sejujurnya mengenai sesuatu yang tertulis di dalam penghapusmu? Dan akhirnya Han Nambae segera memberinya saran supaya No Manho segera mendapat perawatan atas seluruh luka cedera yang kini menimpanya. Tak lama berselang mereka tiba di lokasi rumah sakit tersebut, di mana saat itu No Manho terlihat berteriak akibat terdapat sebuah cedera dari sebuah aksi lompatan sebelumnya. Dan Sun Jin pun kini mulai memastikan mengenai seluruh perkembangan dari Jiburam, salah satu dari 4 eksekutif yang tengah mereka targetkan. Jadi bagaimana sekarang kondisimu? Kalian itu benar-benar mengganggu waktu orang istirahat saja. Tapi ngomong-ngomong, mungkinkah di sekolah sedang tren kacamata yang seperti kau gunakan? Kemudian masih dilanjutkannya. Menurut Anhagon, dirinya ini bisa memastikan bila Han Nambae juga telah kalah di dalam pertarungan intens sebelumnya, dan dia pun cukup merasa gelisah dengan kehormatan 4 eksekutif yang mereka sandang. Tapi jika sekarang kalian mencari Boram, aku juga tak tahu dia di mana. Yang ku tahu dia dan aku memang suka bertarung di mana-mana. Hoi, aku juga tahu jika dia bertarung di arena pertarungan bawah tanah, bukan? Kau salah, yang ku maksud pertarungan jalanan, karena dia sudah dikeluarkan dari arena pertarungan. Benarkah? Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan mood selama ini? Sebenarnya saat itu Hagon tak terlalu paham juga bagaimana cara Boram mendapatkan obat mood yang ia inginkan, mengingat saat itu dirinya memilih untuk segera pulang setelah selesai menerima barang dan bergegas untuk mengantar kepada Han Nambae maupun yang lainnya. Namun mengingat efek gila yang ditimbulkan oleh obat mood tersebut benar-benar mampu membawa seluruh pertarungan di suatu titik yang sangat mengagumkan, An Hakon sendiri tak dapat memungkiri seluruh kenikmatan pertarungan gila yang mereka lakukan. Bahkan saat itu mereka berdua selalu bertarung ke sana kemari tanpa mampu membedakan siapa musuh yang sesungguhnya. Ia hanya fokus menikmati pertarungan dan melampiaskan seluruh hasrat pastinya. Hingga di suatu titik Jiburam seakan terlihat berbeda, memilih untuk segera menyerang Hagon tak seperti apapun yang ia duga. Namun saat itu Boram tak terlihat lagi untuk mampu mengendalikan emosinya, membuat mereka berdua berakhir bertarung, menikmati momentum efek obat yang tengah mereka rasa.
Dalam hati Hagon sebenarnya cukup menikmati adanya pertarungan gila yang mereka lalui. Hingga di suatu titik ketidakwarasan tersebut mulai Boram tunjukkan, yang mana saat itu dirinya terlihat ingin benar-benar membunuh Hagon. Dan ia pun tak lagi mampu untuk mengendalikan seluruh rasa emosi sekaligus kewarasan yang ia miliki. Ya, meskipun Hagon paham bila Boram biasa gila, namun di titik tersebut dirinya ini benar-benar terlihat berbeda, terlihat semakin memburuk dalam taraf waktu yang terlalu singkat. Ya, karena itulah aku tak ingin bertemu dengannya lagi, kecuali hanya untuk mengambil obat. Lalu bagaimana kondisinya dan di mana dia sekarang? Sudahlah, itu saja. Aku mau tidur sekarang dan kalian sebaiknya segera pulang saja, jangan malah mengganggu pasien. Dan akhirnya Chun Sim kini mengajukan sebuah permohonan supaya Hagon memperbolehkan untuk dirinya ini turut mengikuti di dalam sebuah pertemuan obat mood selanjutnya. Tapi saat itu Hanambai segera memberikan pertanda, mengingat beberapa hal berbahaya dapat terjadi dan menimpa kapten yang mereka miliki. Lalu menurut asumsi Hanambai, adapun sebuah alasan Boram menggunakan obat tersebut pastilah berhubungan dengan Bae Sohyu ataupun pertarungan bawah tanah sebelumnya. Karena saat itu dirinya bertarung dan berakhir kalah di kandang, menghasilkan sebuah situasi rumit dan membuatnya sedikit terguncang. Namun karena Boram sendiri diracuni oleh sebuah pemikiran untuk menjadi lebih kuat, obat mood tersebut berubah menjadi sebuah titik awal dari sebuah kesalahan yang ia temukan. Ia terlalu terobsesi dengan kekuatan dan harus segera mereka hentikan pastinya. Kalau itu entahlah, yang pasti dia tak mau mendengarkan kita dan dia sendirilah yang berhak memutuskan jalan apa yang ingin dia lalui. Tapi Chun Sim, terlepas dari itu semua, bagi kami kau tetaplah seorang kapten sampai kapanpun juga, dan itu semua tak akan pernah berubah. Iya, tapi itu tak akan berlaku bagi Boram. Sekalipun kau coba untuk menemuinya, dia tak akan pernah menjadi Boram yang dulu kau kenal. Sementara itu di sisi lain, Ham Sun Jin kini tengah berkata jujur bila dirinya ini memang tak mengetahui di mana sekarang Boram berada. Yang mana itu semua sontak membuat Daegun naik pitam, merasa cukup kesal dengan seluruh perkataan yang ia mainkan. Hoi, tenang dulu kau itu. Sekarang aku memang tak tahu dia di mana, tapi akan berbeda cerita dengan besok. Kok paham bukan? Kemudian menurut Ham Sun Jin, keahliannya itu memang di bagian informasi, maka memilih untuk sedikit bersabar dan melakukan semua ini sesuai rencana adalah sebuah kesepakatan yang ia ajukan. Pak, lapor, 8 petarung dari Mood Club semuanya tak sanggup bertarung. Kemudian masih dilanjutkannya, saat ini mereka semua berakhir diserang di jalanan. Bahkan adapun informasi mengenai Magma kini tak dapat lolos dari situasi kritis akibat sebuah pertarungan keras yang ia lakukan. Wah, bukankah ini terlalu awal untuk jadwal Magma? Bagaimana bisa itu terjadi? Tapi Pak, Magma terluka kritis juga karena diserang seperti petarung lainnya. Tak lama berselang, ia pun segera dipersilakan pergi setelah melaporkan adanya seluruh kekacauan yang kini terjadi. Hei, bagaimana ini? Bukankah dia terlalu bebas berkeliaran? Kemudian menurut Pak Kim, saat ini sebaiknya Sohyuk mereka kirim ke sebuah tempat yang lebih aman dan akan coba sedikit membatasi mengenai semua supply mood yang mereka siapkan. Namun saat itu Pak Kejun segera menolak semua tawaran tersebut, dan ia pun lebih memilih mengkarantina Sohyuk dan tetap menyuplai obat seperti biasanya. Jika ini menyangkut Boram, ini benar-benar kesempatan langka yang bisa kita dapat, Pak. Ya, untuk memeriksa sejauh mana aspek overdosis yang mampu ia tahan. Sementara itu di sisi lain, mereka mulai terbangun dari pertarungan sebelumnya, dan Boram pun sedikit merasa kecewa. Bagaimana bisa seseorang yang ingin menjadi seorang gangster malah diajar habis-habisan oleh seorang kroco sepertinya? Kau itu bicara apa? Kenapa kau tak membantuku secepatnya? Dia itu Magma, seseorang penantang terakhir Bae Sohyu di pertarungan bawah tanah. Wah, benarkah? Kukira dia cuma berandalan tengik biasa. Baiklah, jika memang begitu, kurasa aku bisa menghancurkan leher Sohyu mulai sekarang.
Sementara itu, Oh Jun Sim kini masih terus memaksa untuk dapat bertemu Bora, mengingat saat itu keadaan terlihat semakin memburuk juga, sama sekali tak terkendali seperti apapun itu penjelasan yang mereka katakan. Namun saat itu Hakon lebih memprioritaskan keselamatan Oh Jun Sim, sehingga memilih untuk menutup seluruh informasi adalah sebuah keputusan yang ia tetapkan. Hingga di suatu titik Hanam Bae segera meninggalkan mereka berdua, bergegas untuk mendekati No Man-ho yang saat itu telah ia bantu untuk mendapatkan sebuah perawatan dari adanya luka cedera yang menimpanya. Belakangan ini pendengaranku kurang bagus, aku benar-benar budek sepertinya. Hoi, apa kakimu baik-baik saja? Tak lama berselang, Hanam Bae memilih mengembalikan pulpen No Man-ho, dan ia pun segera menegaskan bila semua omong kosong penghapus yang Man-ho katakan tak akan pernah mampu memberikan sebuah ancaman, mengingat adanya fakta tersebut memang telah mereka ketahui sebelumnya. Maka memilih barter dan berakhir berjabat tangan adalah sebuah keputusan yang ia tetapkan. Dan Nam Bae pun kini kembali menjelaskan bila adanya bentrokan yang mereka lakukan dapat membawa mereka di situasi yang lebih berbeda. Dan akhirnya di saat itu juga tangan tersebut menerima sebuah cengkraman. Terasa begitu sakit, tak seperti apapun itu yang Man-ho harapkan. Dan dia pun masih saja berteriak menahan seluruh kekuatan yang Nam Bae berikan. Kekuatanmu itu menyedihkan. Ketahuilah, tanpa kekuatan dasar, apapun senjata yang kau gunakan akan menjadi sia-sia. Jadi bangunlah kekuatan di alam dulu, baru keterampilan. Mengamati penjelasan tersebut, No Man-ho merasa bingung dibuatnya. Namun tak lama dari situ, sebuah keputusan kembali membuatnya merasa tak percaya bila Hanam Bae ternyata memilih bersedia menerima No Man-ho seperti permintaan guru ataupun murid sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Park Hae-jun kini tengah mencari Bae So-hyu setelah beberapa kali panggilan tak mendapatkan respon dan sedikit pun jawaban. Yang mana saat itu Bae So-hyu ternyata sedang mandi, sama sekali tak memahami apa maksud kedatangan Hae-jun kali ini. Segera kemasi barangmu dan pergilah. Kemudian menurut Hae-jun, dirinya ini harus mengambil liburan singkat selama 1 minggu. Dan mereka pun juga harus merenungkan mengenai semua kesalahan yang mereka lakukan. Pergi ke laut, lembah, atau gunung. Bagaimana kalau sesekali kau ganti suasana? Mana tempat yang ingin kau datangi? Mendengar pernyataan tersebut, Bae So-hyu segera menanyakan sebuah alasan mengenai semua penjelasan yang Hae-jun berikan. Ini mengenai Jiboram. Woi, apa maksudmu? Itu bukan menjadi masalah untukku. Kemudian menurut Hae-jun, siapapun orang dari jalanan cukup sulit dikendalikan. Dan ia pun kembali menjelaskan bila Bae So-hyu lah seseorang yang seharusnya dikeluarkan. Ya, akibat overdosis obat yang ia lakukan pastinya. Aku tak tahu apa yang mempengaruhi situasi dan pikiranmu, tapi asupan itu benar-benar tampak. Jadi kau tak harus mengambil resikonya juga, bukan? Lalu masih dilanjutkannya, bila prioritas penting yang So-hyu butuhkan hanyalah sebuah latihan maupun pertandingan, maka cukup fokus dengan istilah uang adalah sebuah tekanan yang Hae-jun jelaskan. Sekarang adik perempuanmu ada di rumah hari ini, sebaiknya sapa dia sebelum kau pergi. Sementara itu, di sisi lain, seseorang kini cukup merasa kesal akan sebuah kemesraan yang mereka lakukan. Ia cukup terlihat iri dengan seluruh situasi pastinya. Woi, Buram. Ya, ada apa? Tapi tunggu sebentar. Sepertinya aku malah mendadak lupa mau bilang apa. Hoi, Buram, daripada langsung menyerang, menurutku sih lebih baik bermain lembut dulu. Kau itu dari tadi bicara apa? Lebih baik langsung ajar saja, bukan? Kemudian menurut calon gangster tersebut, selama ini mereka selalu kecolongan, hanya berhasil mengalahkan orang-orang yang telah So-hyu kalahkan. Dan itu semua jelas membuatnya selalu satu langkah di belakang Bae So-hyu.
Hoi, bagaimana pendapatmu? Ini soal memimpin dan tembakan prediktif tentunya. Kemudian masih dilanjutkannya. Bila di pertemuan obat berikutnya, dirinya ini akan mengambil lebih banyak mood dan akan coba menanyakan siapa lawan Bae Sohyu yang selanjutnya. Ini memang menyebalkan. Tapi semua orang selain Sohyu itu cuma sampah. Ya, aku tahu entah magma yang melemah atau kau yang menjadi kuat sih. Diamlah. Daripada kau terus berbicara menggantung seperti itu, hubungi mata-mata dari klub mood itu sekarang. Hah? Mata-mata menggantung? Oh iya, kau cukup pandai memberikan kode, Buram. Ya, sekarang, lalu mau kapan lagi? Sudahlah, cepat kau hubungi mata-mata. Dan tenanglah, akan segera kuincar dengan fokus. Akan kutahan sedikit lebih lama dan akan kuserang dia dari sudut belakang. Yang mana saat itu sodokan tersebut berakhir terganggu akibat pemikiran kalian semua. Dan Boram pun merasa cukup kesal dengan seluruh situasi yang terus mengganggunya. Hingga di suatu titik pelajaran gadis tersebut mengenai sodokan masih saja tetap gagal. Sama sekali tak mencapai target seperti apapun itu yang ia harapkan. Bahkan saat itu suasana aneh terus-menerus mereka sajikan, membuat si Boram semakin tak berkonsentrasi dengan arah sundulan bola yang ia miliki. Ia berakhir melenceng akibat semua keributan yang ada pastinya. Kenapa berisik sekali? Sebadul lah. Oi, gendut, mana koleknya? Yang mana saat itu calon gangster masih melakukan negosiasi dengan mata-mata dari mood club sesuai dengan rencana apapun yang ia miliki. Namun saat itu suasana rokok dan asap seketika mengganggu mereka berdua. Merasa cukup kesal dengan semua kelakuan yang Boram tunjukkan. Hingga di suatu titik gadis tersebut memilih untuk memberikan sedikit teguran, sedikit menyindir atas seluruh perbuatan buruk yang Boram lakukan. Tapi ini kan jelas ruang bebas rokok. Apa yang ia lakukan? Kenapa kodenya malah mati? Hei, opa, katakan sesuatu lah. Woi, dasar brengskai. Kalau kalian tak ingin berakhir tragis, jangan membuat keributan mulai sekarang, ungkap si Boram meluapkan emosinya. Mengingat saat itu rokok tersebut belum juga selesai ia nyalakan. Merasa begitu muak dengan seluruh pembahasan yang mereka lakukan. Oi, di antara kalian, siapa yang memiliki korek? Aku harus tetap merokok untuk menenangkan situasi. Memahami arti pernyataan arogan tersebut, pria itu pun segera mengajaknya keluar. Merasa cukup resah dengan seluruh keributan yang Boram ciptakan. Namun saat itu keributan tersebut benar-benar terus mengganggunya. Sama sekali tak mampu menahan adanya seluruh emosi yang ia rasakan. Dan bounce, dimana saat itu juga sebuah stik biliar segera berserang di bagian kepala, membuat stik tersebut berakhir menjadi dua akibat adanya sebuah serangan kuat yang Boram melesatkan. Sontak ia pun kini berakhir terkulai lemas, tergeletak pingsan tak berdaya. Oi, sudah kuperingatkan bukan untuk tak membuat keributan. Kenapa kalian masih tak tahu diri? Sepertinya bertarung memang lebih menyenangkan daripada bermain biliar. Tak lama berselang, beberapa orang bergegas menghampirinya. Terlihat cukup merasa terganggu dengan semua kelakuan arogan yang Boram tunjukkan. Dan mereka pun segera memperingatkan supaya junior seperti dirinya tak memilih mengganggu terhadap para gangster sungguhan yang kini menantinya. Dan bounce, dimana saat itu juga sebuah pukulan cepat segera masuk menghajarnya, mengempaskan salah satu dari mereka yang terlihat meremehkan Boram tanpa pernah mereka memahami siapa sosok dari junior gila yang tengah mereka tantang. Hoi, cepat panggil semuanya. Sialan, kalian itu berisik sekali. Harusnya kalian itu tetap diam saja di sana. Tapi jika kalian benar-benar ingin menghiburku, panggil mereka semua sekarang. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan keras tak lagi dapat terhindarkan.
yang mana saat itu Boram bergegas maju menghancurkan mereka semua, berhasil menjatuhkan siapapun orang yang menargetkannya. Hingga di suatu titik mereka akhirnya mulai datang mengerumuninya, merasa cukup kesal dengan seluruh aksi brutal yang Boram melakukan. Cih, ternyata masih banyak pada jedingadan yang datang ya. Hoi, si Breng Sky itu malah ngapain sih? Wah, entahlah, yang pasti ajar saja dia sekarang. Dan akhirnya pertarungan satu lawan semua orang menggunakan beberapa senjata kini mulai semakin intens dan semakin menggila, membuat adanya calon gangster sedikit merasa terganggu atas seluruh pembicaraan ponsel yang tengah ia lakukan. Apa? Suara apa maksudmu? Sudahlah, itu bukan masalah besar. Sebenarnya saat itu Boram cukup merasa senang dengan seluruh alur pertarungan yang ia lakukan, mengingat saat ini dirinya dapat menikmati seluruh efek obat mood dengan sebuah pertarungan yang cukuplah gila. Sesuai dengan seluruh keinginan di otaknya, ia terus mencari adanya kekuatan dan sedikit melakukan pembuktian pastinya. Hingga di suatu titik bola tersebut segera Boram hajar, diadu dengan cukup menawan untuk melakukan sedikit pembuktian. Bola mana yang jauh lebih keras dari bola andalan yang biasa ia simpan. Hingga tak lama dari situ sebuah momentum segera mereka maksimalkan dengan berhasil menghajar muka Boram dari suatu titik buta yang tak ia perhatikan. Sontak ia pun kini harus mengeluarkan banyak darah, merasa begitu sangat pusing dengan sebuah serangan dahsyat yang mereka berikan. Hoi, ada apa dengan si Breng Sky ini? Kenapa dia tak tumbang juga? Oi, sial, apa-apaan ini? Aku sangat suka dengan sensasi ini. Hei, kalian pada jedingadan, bisakah kalian kembali maju dan membuatku merasa senang? Yang mana itu semua jelas membuat mereka segera menyadari seganas apa seseorang yang saat ini tengah coba mereka hadapi. Sementara itu di sisi lain, Sohyuk tengah bergegas pulang ke rumahnya, sedikit mulai teringat akan semua pembahasan yang Hyejun katakan. Bila uang merupakan satu-satunya keinginan yang Sohyuk punya, bahkan saat ini dirinya tak lagi mampu menyangkal atas seluruh penjelasan yang Hyejun berikan. Hingga tak lama berselang, Suzy segera membuka pintu tersebut, merasa sangat terkejut dengan adanya seseorang yang sangat ia rindukan. Dan ia pun kini bergegas menghajar, merasa cukup khawatir dengan satu-satunya kakak yang ia miliki. Oh, aku minta maaf, aku tak membawa oleh-oleh untukmu. Mendengar pernyataan tersebut, Suzy terdiam seketika, dan ia pun kini kembali memberi teguran supaya Bae Sohyuk membeli sesuatu yang ia inginkan, mengingat jaket yang ia kenakan terlihat cukup usang dan sudah tak karuan. Hingga di suatu titik dirinya kini mulai berpamitan untuk dapat segera pergi keluar, mencari udara segar dan mendinginkan pikiran, ya untuk berbelanja kebutuhan juga pastinya. Tapi malam-malam begini, bukankah ini berbahaya? Hei, semua orang di Daejeon itu tahu aku adikmu. Lalu apanya yang berbahaya sih? Ungkap Bae Suzy sedikit memaksa memberikan tanggapannya. Sementara itu di sisi lain, mereka semua kini berair pingsan dibuatnya, tak lagi mampu sekedar berdiri setelah melalui adanya sebuah pertarungan keras sebelumnya. Ngomong-ngomong, kenapa aku tadi lupa menanyakan kalau semua player seperti ini, siapa yang akan menawarkan koreknya sekarang? Tak lama berselang, Boram bergegas memastikan mungkinkah calon gangster yang satu ini masih saja sibuk dengan panggilan ponsel di tangannya. Namun saat itu dirinya cukup merasa terkejut mengamati adanya seorang gadis yang tak memilih pergi.
Wah, kau masih di sini rupanya. Karena masih tersisa waktu. Bagaimana bila kau melakukan sesuatu untukku sekarang? Mendengar pernyataan tersebut, gadis itu pun terlihat cukup ketakutan. Dan ia pun kini mulai menanyakan hal seperti apa yang Buram maksud dan tengah ia inginkan. Kau penurut juga ternyata. Tapi sebelum itu, bisakah kau membuka baju untukku? Apa? Cih, bagaimana ini sekarang? Tapi tunggu, haruskah aku melakukannya di sini? Ya, mau di mana lagi memangnya? Sudahlah, cepat kau lakukan. Dan akhirnya tak lama dari situ, Buram segera memaksa gadis tersebut untuk bergegas melepas baju seperti apapun itu yang ia minta. Sehingga saat itu gadis biliar tersebut benar-benar merasa malu dengan seluruh paksaan yang Buram lakukan. Mengingat saat ini tempat tersebut jelas masih cukuplah ramai, semakin membuat gadis biliar tersebut merasa cukup gugup dengan seluruh situasi dan kondisinya. Woi, Buram, apa yang malah kau lakukan? Kau itu mau apa kau ini? Kau sudah selesai menelpon rupanya. Jadi siapa lawan Soyuk selanjutnya? Tanya Buram yang kini membuat kecewa para penonton yang menantinya. Ya, tak seperti alur cerita sebelah pastinya. Tak lama berselang, calon gangster segera menegaskan bila lawan main Sohyu yang selanjutnya berasal dari anak kelas 1 di SMA Gyeomryong. Dan ia pun belum memiliki sebuah nama julukan, sehingga cukup merepotkan juga bila harus mencari dan menemukannya. Sia-sia saja aku bertanya. Lalu bagaimana dengan obatmu? Kemudian menurut calon gangster, adanya sebuah jadwal akan segera mereka atur ulang untuk seluruh permintaan yang ia ajukan. Maka saat ini Buram benar-benar sudah merasa tak tahan, ingin segera menemukan Sohyu dan menghancurkan adanya bajingan tersebut secepatnya. Karena bila semua menjadi terlalu sulit, memanfaatkan seorang adik yang ia miliki akan menjadi sebuah solusi yang harus ia tanggapi. Oi, kau jangan malah diam saja. Sekarang siapkan bola-bola itu untukku. Bola-bola? Apa maksudmu? Cepatlah. Aku benar-benar sudah tak tahan ingin bermain sejak kau berhasil menggangguku. Dan akhirnya Buram Kian ingin segera memainkan bolanya, merasa cukup kesal karena terdapat banyak gangguan sebelumnya. Namun saat itu calon gangster segera memberinya sebuah peringatan supaya mereka semua bergegas pergi sebelum terdapat sebuah kekacauan lain yang mungkin dapat terjadi. Ya, karena emosi Buram semakin sulit dikontrol pastinya. Sementara itu di sisi lain, seseorang tengah melaporkan hasil rundingan di dalam ponsel sebelumnya bila Buram akan memilih bertemu dengan meminta versi obat mood yang telah ditingkatkan. Dan Hejun pun kini menyetujuinya, menginginkan sebuah pertemuan mendatang turut menyaksikan adanya sebuah perkembangan yang Buram tunjukkan. Tapi Pak, saya paham Anda mendorong mereka supaya salah mengambil langkah. Lalu mengenai si anak kelas 1 Gyeomryong, apakah memang ada kandidat sebagus itu? Sudahlah, itu cuma dibuat-buat saja. Memangnya siapa lagi yang mampu berhadapan dengan Buram sekarang ini? Oi, tapi bukankah 4 eksekutif bekerja di bawah Bae Sohyu? Oi, kau itu bicara apa? Sohyu bukan tipe orang yang punya bawahan untuk bekerja di bawah perintahnya. Kemudian menurut Ham Sun Jin, ini semua jelas tak sesuai perkiraan Daegun. Bila 4 eksekutif telah bekerja di bawah perintah Bae Sohyu sebelumnya, meski mereka semua pernah kalah 1 kali melawan Bae Sohyu. Namun di balik itu semua, Oh Chun Sim adalah satu-satunya orang yang memimpin mereka. Dan mereka pun juga bukan tipe yang mau menjadi seorang bawahan. Ya, seperti apapun yang Daegun pikirkan. Sehingga saat ini struktur horizontal, atau lebih tepatnya terdapat 2 kelompok terpisah yang bekerja secara bersama-sama. Sebab di balik itu semua, bila terjadi sedikit keretakan, akan segera berubah menjadi sebuah lautan darah. Namun terdapat satu hal pasti, bila mereka ini telah menemukan sebuah tujuan yang sama. Akibat
tiba-tiba terdapat banyak musuh di jalan yang serupa. Maka adapun Bae Soyu maupun 4 eksekutif, mereka ini benar-benar menghindari pertempuran yang sia-sia. Maka memilih tergabung di dalam sebuah pondasi yang sama, membuat mereka semua dapat menghindari bermacam level musuh yang tak harus mereka hadapi. Sehingga dengan memanfaatkan aura ataupun sepak terjang Sohyu saja, semua musuh pun pasti akan merasa gentar untuk menghadapi sekolah SMA Gyeomryong. Namun setelah mereka beranjak naik menuju kelas 3, mulai terdapat masing-masing alasan seperti belajar, bertarung, uang, ataupun hal lainnya. Aliansi tersebut berangsur melemah juga. Dan adapun Ji Boram mulai memasuki pertarungan bawah tanah, disusul oleh Bae Soyu yang mengikutinya, dengan adanya sebuah hasil mengejutkan bila Bae Soyu berakhir keluar sebagai seorang juara. Maka setelah ditimpa dengan berbagai macam kemalangan di hidupnya, Ji Boram ini kembali masuk ke dalam situasi kelam di mana Boram berakhir dikeluarkan dari pertarungan ring bawah tanah. Sehingga saat itu kebencian terhadap Bae Soyu mungkin mulai ia simpan untuk dapat ia balas ketika momen itu hadir di depan mata. Dan karena itulah Daegun, mulai sekarang ku persembahkan dia untukmu. Bagaimana? Aku cukup membantumu bukan? Tak lama berselang, Sun Jin kembali menanyakan hubungan seperti apa yang ia miliki dengan Bae Suzy yang terlihat mencurigakan. Namun saat itu dering ponsel tiba-tiba mengejutkan mereka berdua, yang mana saat itu Suzy memilih menelpon Daegun atas seluruh rasa curiga sebelumnya. Apa? Mungkinkah itu benar-benar panggilan dari Suzy? Dan akhirnya Ham Sun Jin bergegas merebut ponselnya. Namun saat itu Daegun tak kalah cepat juga, berhasil menghindar tepat waktu mengatasi Sun Jin seketika. Hoi, sebenarnya ada masalah apa sih dengan orang ini? Sementara itu, Bae Suzy kini merasa cukup cemas akibat Kwon Daegun tak bergegas mengangkat adanya sebuah panggilan masuk di handphonenya. Dan ia pun cukup merasa bingung bagaimana cara untuk menyusun kata menanyakan kecurigaan yang kini ia rasa. Hingga di suatu titik ponsel tersebut mulai mendapatkan sebuah jawaban. Namun bukannya respon suara, melainkan hanya sebatas keheningan yang malah Suzy dengar. Hingga tak lama dari situ Daegun mulai menanyakan gerakan apakah yang baru saja Ham Sun Jin tunjukkan. Bicara apa kau ini? Sekarang jelaskan dulu, apa hubunganmu dengan Suzy, ha? Jadi Bae Suzy dan aku ya, sebenarnya hubungan kami itu. Namun saat itu Bae Suzy tak lagi mampu mendengar pernyataan tersebut. Terdengar cukup lirih dengan seluruh situasi tak jelas yang kini ia rasa. Apa sih yang sedang terjadi dan apa yang sedang mereka bicarakan? Jadi kami tak ada hubungan apa-apa. Memangnya apalagi yang sedang kau khawatirkan? Sebenarnya saat itu Suzy merasa cukup gelisah dengan seluruh alur tak jelas yang ia dengar. Maka memilih untuk menutup panggilan tersebut adalah suatu hal yang kini ia putuskan. Mengingat saat ini Bae Soyu telah menanti di rumah setelah waktu yang cukuplah lama, maka memilih untuk bergegas belanja adalah sebuah keputusan yang kini diambilnya. Ia jelas merasa kecewa dengan adanya respon panggilan tersebut pastinya. Wah, kapan kita bisa main lato-lato di puncak gunung Everest cuy? Apa kau tak melihatnya? Hei, kau ingin bunuh diri ya? Silakan saja lakukan apa maumu. Dia itu adik Bae Soyu. Apa kau tak paham itu? Kemudian menurut rumor yang beredar, Bae Soyu sendiri sudah lama tak terlihat. Banyak orang yang mengatakan bila dirinya telah dijual di sebuah lab penelitian, ya terkait manusia super atau hal semacam itu pastinya. Wah, itu mah cuma omong kosong. Manusia super yang pernah kulihat ya sedang berjalan di depanku ini sekarang. Sial, dia pasti selalu ditunggu para pendengar. Sementara itu di sisi lain Ham Sun Jin masih tetap tak percaya dengan seluruh penjelasan yang Daegun berikan. Dan ia pun bounce. Hoi, tenanglah, justru karena itu aku mau menjelaskan. Tak lama berselang Ham Sun Jin masih tetap ngotot juga. Dan ia pun bergegas mengeluarkan sebuah bukti autentik yang dimilikinya. Bila Daegun ini pasti memiliki hubungan mencurigakan seperti apapun itu yang ia pikirkan. Hoi, apa ini sebenarnya? Kapan foto ini diambil? Sementara itu Bae Suzy kini telah kembali di rumahnya, merasa cukup lelah dengan semua pemikiran di benaknya.
Dan ia pun kini mulai menawarkan bila akan membuatkan Sohyuk sebuah masakan yang ia suka. Ya sedikit pedas-pedas gitu pastinya. Dan akhirnya tteokbokki tersebut kini selesai dibuatnya. Terlihat cukup enak dengan beberapa tambahan lauk di atasnya. Tak lama berselang Sushi terlihat cukup kepanasan akibat adanya masakan pedas yang ia sajikan. Dan ia pun kini mulai berkeringat, membuat kita semua menjadi semakin gelisah ketika menatapnya. Tak lama berselang, Bae Sushi sedikit menanyakan, mungkinkah pekerjaan yang ia tekuni sekarang tengah memasuki waktu liburan atau tak sepadat jadwal Sohyuk sebelumnya. Dan Sushi pun merasa bersyukur atas seluruh hidup normal yang mereka miliki sekarang. Ya meski tak senyaman kehidupan lalu tentunya. Hingga di suatu titik Sushi kini menjadi merasa emosi karena Bae Sohyuk tak memakan hidangan penting utamanya. Dan ia pun kini menjadi semakin kesal bila Sohyuk sama sekali tak mau menurut dan memakannya. Sushi, bagaimana dengan sekolahmu? Apa ada orang yang mengganggumu? Sudahlah kak, siapa yang berani? Atau kau mencoba mesra-mesraan? Hei, apa sih kau ini? Bergosip di belakangmu mungkin? Sih, terserahlah. Lalu bagaimana dengan pacar? Hei kak, dengarlah, mulai sekarang pakailah mulutmu untuk makan saja. Kalau begitu, apakah ada orang yang mulai kau suka? Mendengar pernyataan tersebut, Bae Sushi memerah seketika. Dan ia pun terlihat cukup malu mengakui itu semua. Sebenarnya saat itu Sushi tak ingin mengungkapkan apapun yang ia rasa. Namun mengingat suasana hati benar-benar tak lagi dapat ia kendalikan, dirinya pun sedikit menanyakan, bagaimana bila di suatu hari nanti akan terdapat orang yang Sushi suka dan karena suatu alasan orang tersebut akan berakhir bertarung melawan seorang kakak yang ia punya. Kenapa itu bisa terjadi? Lalu siapa dia ini? Memahami pernyataan tersebut, sekali lagi Sushi semakin merasa malu dibuatnya. Dan akhirnya Sushi pun kini mengalihkan topiknya, sedikit mengingatkan supaya Bae Sohyuk lebih sering pulang ke rumah menikmati menu masakan yang dibuatnya. Dan ia pun merasa cukup senang dengan seluruh kebersamaan yang ia dapatkan. Oh begitu ya ceritanya. Tapi situasi ini memang benar-benar rentan menimbulkan kesalahpahaman. Tak lama berselang, Daegun cukup merasa penasaran siapa seseorang yang dengan sengaja memilih mengirim foto yang berbahaya. Dan Sunjin pun sama sekali tak mengetahui, mengingat terlalu begitu banyak musuh yang mengintai Sohyuk. Kalau kupikir dia memang sering menerima provokasi semacam ini. Tapi selain mereka belum lama pindah, alamat mereka pun sudah banyak diketahui orang-orang. Ini cukup membingungkan. Dan akhirnya Hamsujin bergegas memilih pergi setelah mendapatkan beberapa informasi yang ia butuhkan. Dan ia pun juga menjanjikan bila akan segera ia kabarkan seluruh informasi mengenai seluruh posisi dan lokasi Boram. Dalam hati, Daegun kini mulai merasa curiga. Mungkinkah salah satu lawan Bae Sohyuk benar-benar memanfaatkan momentum sekaligus situasinya? Namun mengingat si Boram kini menjadi seorang target baru yang tampak mencurigakan, Daegun lebih memprioritaskan adanya seluruh pengamatan kepadanya. Entahlah penggunaan kata imersi itu cuma kebetulan atau ini memang berhubungan dengan dia. Sementara itu di sisi lain, Bae Sohyuk kini tengah sibuk dengan ponsel di tangannya, masih berusaha mencari informasi siapa seseorang yang terlihat mencurigakan bersama Sushi di dalam kiriman foto sebelumnya. Dan Sunjin pun coba untuk merahasiakan mengenai seluruh informasi yang Daegun berikan. Dia tak ingin membuat Sohyuk merasa khawatir tentunya. Kau tenang saja, aku masih mencarinya. Iya, kuharap kau lebih fokus mengkondisikan tubuhmu dan akan kuhubungi saat waktunya tiba, Sohyuk. Sebenarnya bagi Sohyuk sendiri, kondisi tubuh bukanlah prioritas utamanya. Mengingat adanya uang adalah suatu target yang ia tetapkan, sehingga memilih untuk membakar tubuh dan diri sendiri demi seseorang yang ia perjuangkan adalah sebuah keputusan yang ia ungkapkan. Ya, aku paham, tapi karena itulah pertarungan ring bawah tanah itu penting. Jadi,
Kau paham apa yang kukatakan bukan? Aku ingin semua kembali seperti dulu. Kemudian menurut Soyu, saat ini dirinya tak ingin lagi melihat Bae Suzy kelaparan. Ingin coba berusaha untuk menuruti apapun itu yang Suzy inginkan dan terus melindunginya di suatu tempat yang cukuplah nyaman. Ya harus terhindar dari kalian semua, para pendaki gunung dan pemburu kandang pastinya. Anjay. Kemudian menurut Bae Soyu, saat ini dirinya tak ingin Suzy kembali merasa menderita. Maka uang adalah satu-satunya harapan yang ia punya. Namun jika itu semua membuat Bae Suzy harus berada di dalam kondisi berbahaya, maka hal sia-sia sama sekali tak ingin ditemuinya. Oi Soyu, kenapa kau bersikap sentimental sekarang? Memangnya siapa yang berani macam-macam denganmu? Kemudian masih dilanjutkan Soyu, adapun seseorang yang benar-benar ia curigai selama ini tak lain adalah seorang musuh bebuyutan yang ia miliki, yaitu Ji Boram. Oi, menurut pengamatanku, sepertinya strateginya membuahkan hasil akhir-akhir ini. Jadi sebelum Boram melakukan sesuatu yang khawatirkan, segera kau cari dia dan bawa dia padaku. Karena sekecil apapun elemen resiko yang Suzy miliki, akan kumusnahkan sendiri dengan tanganku. Tak lama berselang, Sun Jin bergegas melancarkan misinya untuk mengirimkan beberapa pesan mengenai sebuah tantangan kepada Ji Boram. Namun saat itu Boram merasa cukup curiga dengan seluruh sikap aneh yang Sun Jin tunjukkan. Kemudian tak lama dari situ sebuah mobil kini terlihat mendekati posisi mereka berdua. Dan sebuah transaksi pun kini mereka lakukan, mengingat saat itu sebuah obat mood dengan dosis ganda adalah sesuatu hal yang Boram inginkan. Hei, kuingatkan kalian, kau harus mengurangi dosis pemakaian sebelum dikonsumsi. Dan pahamilah, jika kalian berakhir overdosis, itu akan sangat berbahaya. Tak lama berselang, jadwal penjualan segera mereka tanyakan. Namun mengingat seluruh persiapan masih di dalam pengerjaan, obat tersebut dapat mereka uji dan akan segera mereka sebarluaskan setelah suplai internal tersebut dirasa aman dan memungkinkan. Kalau mengenai lawan Soyu selanjutnya, dan akhirnya mereka pun kini meninggalkan lokasi perjanjian tersebut, menyisakan Ji Boram yang terlihat cukup aneh setelah mencoba mengkonsumsi obat mood di dalam sebuah dosis yang berbeda. Tak lama berselang, calon gangster segera mengingatkan Boram mengapa ia mengkonsumsi mood tersebut tak sesuai dengan seluruh aturan yang mereka tetapkan. Tapi saat itu Boram benar-benar tak mempedulikan, terus asik mencoba efek yang dihasilkan maupun beberapa teknik yang ia gunakan. Ia seakan merasa benar-benar puas tentunya. Ayolah, aku benar-benar sudah tak sabar ingin segera mengajarnya. Baiklah, akan kusiapkan kelemahan Soyu secepatnya. Ini pasti menyenangkan. Tak lama berselang, Kang supir segera menanyakan mengenai kondisi Ji Boram yang terlihat cukup mencurigakan. Dan ia pun sekedar memastikan mungkinkah akan terjadi sebuah kondisi berbahaya di tubuhnya. Sepertinya itu tampak tak normal, mungkin tampak terlalu baik malah. Berpindah waktu di mana ini adalah hari selanjutnya, hari di mana Kwon Dae-gun menjalankan aktivitas biasanya, pergi bersekolah, menuntut ilmu demi sebuah masa depan yang lebih baik sesuai dengan seluruh keinginan yang ia targetkan. Persiapan ujian ya, sepertinya belakangan ini aku malah sibuk bertarung. Tapi apa kau bertarung sampai lokasi bimbel? Kukira kau berkunjung untuk mendaftar, Dae-gun. Sebenarnya saat itu Hanambae telah mengingatkan bila bimbel yang ia ikuti cukup membantu di dalam proses pembelajaran yang ia inginkan. Ia cukup menarik minat Dae-gun tentunya. Tapi kenapa harus memasuki sekolah khusus saat masih kelas 1? Itu benar-benar membosankan, Dae-gun. Tapi kalau masalah bimbel, aku ingin ikut. Ya, untuk melatih skill makanku supaya tak ketahuan. Sial, aku tadi harus dihukum keluar saat aku makan di tengah pelajaran. Sebaiknya kalian diam dan pergilah. Lalu Minso, tapi kenapa harus sekolah khusus atau bimbel memangnya?
Sebenarnya saat itu Direktur Lee memberinya sebuah perintah untuk mengulur waktu dari seluruh target operasinya. Dan ia pun harus berusaha sebaik mungkin untuk mengajak Kwon Dae-gun memasuki sekolah khusus sesuai dengan seluruh target yang ia tetapkan. Dalam hati, Kwon Dae-gun sendiri mulai memikirkan bila proyek tersebut berakhir di suatu hari nanti, maka performa akademik akan sangatlah dibutuhkan. Tapi mengingat keuangan adalah sebuah pokok masalah yang tak dapat ia remehkan, ia pun segera menanyakan seluruh biaya pendidikan tambahan yang ia butuhkan. Jadi biaya dan uang ya faktor masalahmu. Tapi aku juga tak bisa memutuskan itu sekarang karena direktur yang memiliki wewenang. Dan akhirnya tak lama dari situ Minso kembali meyakinkan Dae-gun akan mencoba memeriksa seluruh kebutuhan biaya yang ia tanyakan. Tak lama berselang, No-man-ho terlihat kesal dengan luka di kakinya. Dia pun terlihat membawa tongkat akibat terjadinya sebuah insiden sebelumnya. Hoi, Dae-gun, ada hal yang perlu kubicarakan sepertinya. Kita sebaiknya rapat sebentar. Sementara itu di sisi lain, Ham Sun-jin kini mulai mengamati mereka, merasa cukup penasaran dengan seluruh pembicaraan yang mereka lakukan. Mengingat saat ini jadwal berjalan tak sesuai dengan seluruh rencana akibat Bae So-hyuk menginginkan pertarungan melawan Ji Boram secepatnya. Tapi aku tak ingin sih mengingkari janji dengan Dae-gun begitu saja. Ya, kau benar-benar masih terlalu muda. Kurungkan niatku menyerahkan Boram kepadamu. Tak lama berselang, Oh Jun-sim berakhir mengejutkan Sun-jin, membuat dirinya ini terlihat cukup panik dengan kehadiran seorang kapten 4 eksekutif yang menegurnya. Mengingat saat ini Sun-jin tengah mencari salah satu anggotanya untuk dapat bertarung dengan Bae So-hyuk secepatnya. Dan ia pun memilih segera kabur karena bila Jun-sim memutuskan untuk turut mencari Boram, Dae-gun pasti akan dapat menemukan lebih cepat dari seluruh pencarian yang Sun-jin lakukan. Hoi Man-ho, kau cuma akan bercerita mengenai kebodohanmu kemarin. Kenapa kita mesti mengadakan rapat? Hoi, maksudku saat aku menguping senior Jun-sim kemarin, ini soal Ji Boram sih. Belum juga selesai pembahasan tersebut ia sampaikan, kini Jun-sim telah menunggu di bagian belakang. Dan mereka pun segera merubah topiknya supaya semua tetap berjalan kondusif sama seperti biasanya. Kemudian menurut Oh Jun-sim, dirinya ini cukuplah paham dengan seluruh pembahasan yang Man-ho berikan. Maka memilih untuk melakukan sedikit perbincangan dengan Dae-gun adalah sebuah permintaan yang ia sampaikan. Ini masalah yang cukup penting sih, tapi kalau di sini, kenapa kalian malah semakin menatapku? Ini kan jadi semakin terasa canggung. Dan akhirnya Jun-sim kini mulai memberikan beberapa informasi mengenai beberapa kata rahasia yang ia punya. Dan mereka pun malah semakin terlihat mencurigakan dengan seluruh kata aneh yang mereka dengar. Hoi Man-ho, apa kau secedera itu sih sampai menggunakan tongkat penopang? Hoi, aku cuma mau mencobanya. Lihatlah, ini akan jadi keren jika digunakan sebagai senjata, bukan? Dan akhirnya tak lama dari situ Jun-sim tiba-tiba menangis, terlihat cukup sedih dengan seluruh pembahasan yang ia sampaikan. Dan Dae-gun pun terlihat semakin bingung dengan seluruh ungkapan tak jelas yang Jun-sim berikan. Dia itu tadi mau minta bantuan, tapi malah menangis di tengah-tengah cerita. Mengamati Dae-gun yang terlihat sangat dingin di hadapan seniornya, sontak mereka pun kini mulai menunjukkan aksinya, menunjukkan beberapa skill andalan di hadapan senior imut yang mereka puja. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan senior Jun-sim pastinya. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah keputusan berhasil mereka dapatkan juga, bila Kwon Dae-gun akan mereka jadikan sebagai sebuah umpan untuk dapat menarik Ji Boram keluar. Aku paham sih ini berbahaya. Sudahlah, akan kuterima. Tapi aku jelas tak ingin hanya menjadi umpan saja. Tak lama berselang, Lee Sung-hoon bergegas masuk ke dalam kelasnya. Dan dia pun sedikit penasaran bagaimana bisa cara sederhana menarik Boram keluar disebut strategi yang mampu memancingnya. Dae-gun, hati-hatilah dengan mulutnya, kau jangan terlalu percaya.
Kemudian menurut Lee Seung-won, jika memang Boram memiliki bawahan dan akan menjadi sebuah hambatan, itu semua tak masalah juga, mengingat saat ini Kwon Dae-gun juga memilikinya. Dan Dae-gun pun kembali menegaskan supaya pembahasan tersebut dapat ia dengar sendirian saja. Sebenarnya Dae-gun sendiri cukuplah memahami bila ini semua dapat membahayakan Oh Jun-si maupun Oh Man-ho dan anggota lainnya, sehingga memilih untuk menemui Ji Boram sendirian adalah sebuah keinginan yang ia sampaikan. Tak lama berselang, Bae Suzy terlihat sangat terkejut ketika bertemu Dae-gun. Ia tak seperti biasanya, dan dia pun kini malah semakin memerah, menahan seluruh perasaan di hatinya. Suzy, kenapa kau sampai sekaget itu? Tapi ada apa kau kemarin menelpon? Namun apa yang terjadi? Dimana saat itu juga Suzy tak memberikan respon kepadanya, memilih untuk segera pergi menghindari Dae-gun secepatnya. Yang mana itu semua jelas membuat Sung-won merasa curiga dengan adanya sebuah hubungan rumit yang mereka punya. Dan akhirnya tak lama dari situ Bae Suzy kini tiba di suatu sudut lorong, merasa begitu sangat tak kuasa menahan seluruh perasaan aneh di hatinya, yang mana perasaan tersebut seakan merobek-robek bagian dadanya, membuat Mimin semakin penasaran dengan seluruh isi di dalam. Ya pengen bantu sharing maksud Mimin aja. Sementara itu di sisi lain, Ham Sun-jin kini masih sibuk melakukan pengintaian setelah melalui beberapa tempat yang mencurigakan. Dari 5 markas, ini adalah markas ketiga. Aku memang tak melihat dia di sini, tapi akan kucoba dengan menelponnya sekarang. Mendengar panggilan tersebut, seseorang kini mulai membangunkan Boram. Setelah beberapa waktu lalu, peperangan besar telah terjadi di antara keduanya. Aku mau tidur lagi saja jika kau tetap tak mengangkatnya. Dan akhirnya tak lama dari situ calon gangster segera membangunkan Boram, mengingat saat ini adalah waktu yang cukup tepat untuk mereka segera menjalankan seluruh misi yang mereka siapkan. Soyu ya, sial. Baiklah. Tak lama berselang, Ham Sun-jin segera menemukan Boram bila Ji Boram ternyata berada di dalam markas ketiga, dan ia pun bergegas untuk melaporkan adanya seluruh informasi penting yang dimilikinya. Oi, siapa kau ini? Terkejut akan suatu hal yang tak pernah ia duga, Ham Sun-jin terpleset seketika, dan ia pun harus berakhir terjatuh akibat seluruh situasi panik yang menyelimutinya. Wah, ada apa ini? Bukankah ini Ham Sun-jin? Sebenarnya saat itu Sun-jin berniat melarikan diri secepatnya. Namun mengingat kaki tersebut tak mampu bergerak, dirinya ini harus tetap mengikuti adanya seluruh alur permainan yang Boram siapkan. Wah, kalian duluan saja. Aku benar-benar memiliki bisnis penting dengan antek-antek satu ini. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung-won kini tengah berpamitan setelah seharian penuh melakukan pembahasan yang cukup melelahkan. Namun saat itu dirinya memberi Dae-gun sebuah kode yang mungkin saja hanya para laki-laki yang mengetahuinya. Dan benar saja, di mana seorang gadis kini tengah menunggu dan menantinya, yang mana gadis tersebut tak lain adalah Bae Suzy. Kwon Dae-gun, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kau luangkan waktumu sebentar? Tapi hari ini aku cukup sibuk. Ya, aku tahu kamu pasti selalu sibuk, dan karena itu aku cuma minta waktumu sebentar. 10 menit. Bisakah kau luangkan waktumu untukku? Dan akhirnya Dae-gun memilih untuk mengikuti Bae Suzy, melakukan sedikit pembahasan sembari berjalan pulang ke rumahnya. Namun saat itu beberapa orang terlihat cukup terkejut dengan situasi aneh yang tak sesuai rencana, dan ia pun segera memberikan laporan mengenai seluruh perkembangan situasi dan kondisinya. Oh ya, kenapa kalian malah tanya pada aku? Tak masalah, dia ditemani siapapun juga. Yang pasti ajar saja dia dan segera bawa Suzy kepadaku. Mendengar pernyataan tersebut, Ham Sun-jin bergegas menanyakan tujuan Ji Boram, dan Boram pun kembali mengingatkan bila mengkhawatirkan diri sendiri jelas jauh lebih baik daripada mengkhawatirkan orang lain yang tak bersamanya.
Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah keputusan berhasil mereka dapatkan. Bila selepas mereka memasuki gang yang cukup sepi, sebuah operasi penting akan segera mereka lakukan juga untuk dapat membawa pulang Bae Suzy dan membuat pingsan siapapun orang yang tak mereka inginkan. Sementara itu di sisi lain, Lee Seung Hoon kini tengah mengunjungi seseorang demi sebuah informasi penting yang ia butuhkan. Oi, kau itu orang yang menonton bersama dengan teman ninjamu bukan? Jadi kau ingin tahu tempat persembunyian Ciboram ya? Tapi sayangnya aku tak tahu tempat seperti itu. Kemudian menurut Lee Seung Hoon, dirinya ini telah mendengar dari No Man-ho jika semua yang ia katakan sebelumnya semata demi Oh Chun Sim, seorang kapten yang memimpin mereka. Kalau begitu sekarang mendekatlah kau kemari. Dan akhirnya di saat itu juga sebuah kuncian cepat segera Hagon berikan. Mengingat saat ini terdapat seorang junior lancang yang memilih mengganggunya. Tak lama berselang sebuah pesan segera Hagon terima. Bila saat ini Chun Sim tengah menjalankan sebuah misi khusus untuk menarik keluar Ciboram dengan menggunakan Kwon Daegon sebagai umpan yang mereka siapkan. Yang mana itu semua adalah pertanda bila seorang kapten yang mereka miliki telah memicu adanya sesuatu hal yang berbahaya. Dan Seung Hoon pun segera memberinya penawaran akan membantu Daegon untuk menyelamatkan Chun Sim setelah dirinya ini sedikit mengatakan beberapa lokasi penting yang ia butuhkan. Kalau masalah rencana sederhana saja sih, kami akan mengirim Daegon sendirian ke sana. Bukankah ini akan menjadi lebih baik untuk senior Chun Sim? Sementara itu di sisi lain, Ham Sun Sin masih diajar oleh Ciboram dan dia pun kini segera menegaskan bila dengan ditahannya Suzy akan membuat Sohyuk bersedia untuk keluar juga menemui Ciboram seperti apapun itu yang ia harapkan. Tapi Suzy, hanya dengan menangkapmu saja Sohyuk tak akan mau bergerak. Jadi bila Suzy di sini semua akan menjadi berbeda bukan? Tak lama berselang, Ciboram kini merasa muak juga setelah terus-menerus mendengar adanya seluruh ocehan tak jelas yang Sun Jin ungkapkan. Sehingga saat itu sebuah blaster kini mulai ia gunakan menghentikan seluruh nasihat tak jelas yang ia paksakan. Suzy, kita sudah berjalan selama 10 menit. Jadi mulai bicaralah kau sekarang atau kita akan mulai kehabisan waktu. Baiklah. Dalam hati sebenarnya begitu banyak rangkaian kata yang ingin Suzy sampaikan. Namun mengapa hingga 10 menit berlalu tak satupun kalimat yang mampu ia katakan. Sehingga saat itu pembahasan mengenai senior Chun Sim adalah sebuah kata pembukaan yang ia gunakan. Chun Sim ya. Apa? Kenapa dia bicara tak formal terhadap seniornya? Dalam hati Suzy merasa semakin cemas juga mengingat acara yang ia tonton semalam sedikit membahas mengenai cara mendekatkan diri dengan salah seorang senior yang ia suka. Jadi untuk mendapatkan chemistry formalitas harus dihilangkan ya. Ya begitulah, dan kau juga sebelumnya harus mulai berbicara santai pada aku kan. Omong kosong. Aku biasanya berbicara santai pada semua orang. Dasar acara payah. Dan akhirnya tak lama dari situ Suzy segera menegaskan hubungan seperti apa yang Daegon miliki dengan senior Chun Sim sebelumnya. Dan Daegon pun bersedia untuk menjawab mengingat saat ini dirinya memang hanya berteman, sama sekali tak memiliki hubungan spesial dengan senior Chun Sim seperti apapun itu yang membuatnya penasaran. Namun saat itu Suzy terus ngotot sekaligus ngegas merasa Kwon Daegon menyukai gadis yang lebih tua akibat memilih bicara tak formal kepadanya. Hoi, kau ini kenapa? Kau juga sering berbicara santai pada senior bukan? Itu baiklah, berarti memang tak ada apapun bukan? Ya, seperti yang kau katakan. Dan akhirnya tak lama dari situ Suzy segera memastikan mungkinkah Daegon ini menganggap Bae Suzy berbeda dengan senior Chun Sim sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Di mana saat itu juga Daegon terlihat serius menanggapinya dan memilih untuk tetap diam, membuat Bae Suzy cukup merasa bingung dengan sebuah jawaban yang telah ia nantikan. Yang mana saat itu Daegon ternyata telah memahami bila dirinya ini
diikuti oleh beberapa orang asing yang tak pernah ia kenal. Dan dia pun semakin merasa curiga siapa di antara keduanya yang menjadi target dan tengah mereka incar. Cih, sial, kenapa dia tak langsung menjawab dan malah menatapku? Apa-apaan sih ini? Mungkinkah dia masih begitu ragu? Dalam hati Susi cukuplah memahami juga bila menyampaikan rasa sayang maupun rasa peduli akan terasa cukup canggung terhadap seseorang yang benar-benar ia sayangi. Dan itu semua membuat Susi mengerti akan seluruh kegelisahan yang Daegun miliki. Oh, baiklah, aku paham sih situasimu. Jadi bisakah kau mulai jujur saja kepadaku? Akan kuterima seluruh perkataanmu. Hoi, Susi, dengarlah, aku cukup serius sekarang. Bagaimana menurutmu bila kita sekarang menepi masuk ke dalam gang yang sempit itu? Tapi apa maksudmu? Aku memang akan menuruti semua katamu sih, tapi bukankah ini sedikit? Sudahlah, menurutku ini akan jauh lebih bagus bila tempat itu sepi, bukan? Hoi, bagaimana ini? Dan akhirnya Daegun pun segera menarik tangan baik Susi, berharap dapat secepat mungkin menjalankan seluruh rencana matang yang telah ia pikirkan. Wah, mau pergi kemana sih mereka berdua ini? Tak lama berselang, baik Susi terlihat cukup kebingungan dengan seluruh paksaan yang ia dapatkan. Hingga di suatu titik dirinya kini segera Daegun himpit, segera ia tahan seluruh suara yang mungkin dapat terdengar. Susi, sepertinya kau harus mulai menahan suara mulai sekarang karena situasi cukup tak terkendali. Hoi, aku harus apa lagi sekarang? Kenapa dia bertindak begitu berani? Dengarlah, ada beberapa orang yang kini mengincar kita dan aku tak tahu kau atau aku yang menjadi targetnya. Mendengar pernyataan tersebut, Susi kini mulai menganalisis situasi dan ia pun segera menegaskan bila hanya para idiot gila yang memilih mengganggunya. Hei, kau bilang mereka mengikuti kita. Kalau tidak, bukankah kau hanya menggunakan ini hanya sebagai alasan? Sementara itu, di sisi lain salah satu dari mereka mulai merasa tak sabar, ingin segera memastikan seluruh keadaan yang tengah mereka lakukan. Dan calon gangster pun bergegas mempersilahkan supaya dirinya yang terlalu semangat ini segera pergi memeriksa secepatnya. Cih, pemimpin yang penakut ya, hanya kelas 1 saja mau main-main. Belum sempat selesai perkataan tersebut diungkapkannya, kini Daegun bergegas menarik orang tersebut. Dan ia pun mulai menanyakan dari mana asal mereka semua yang dari tadi masih terus memilih mengikuti dan mengawasinya. Sudah pingsan rupanya. Tak lama berselang, sebuah kode segera mereka perhatikan dan mereka pun segera datang mengikutinya, mengingat tempat tersebut memanglah dirasa aman sesuai dengan seluruh keinginan yang mereka harapkan. Namun apa yang terjadi di mana sebuah pemandangan aneh kini mulai mereka perhatikan, merasa cukup janggal dengan seluruh arahan yang baru ia dapatkan. Hoi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku cukup merasa bingung sekarang. Hoi, bocah, kau memiliki urusan apa? Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang situasi sudah jauh ini. Baiklah, rencana membawanya dengan tenang sudah takkan bisa sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Daegun mulai memahami siapa seseorang yang saat ini tengah mereka targetkan. Dan Susi pun merasa cukup kesal dengan seluruh situasi aneh yang ia rasakan. Wah, kau tak perlu khawatir juga. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kau itu adik Sohyu, bukan? Jadi karena itulah kami memang datang menjemputmu. Mendengar pernyataan tersebut, Daegun kembali menenangkan Susi. Dan ia pun mulai menanyakan tujuan dari mereka semua untuk membawa Susi bersamanya. Wah, mau pamer di depan gadis ya? Kalian itu pacaran atau bagaimana? Sepertinya sih anak kelas 1 ini benar-benar menyukai si gadis ya. Mendengar pernyataan tersebut, Susi terkejut seketika. Dan ia pun semakin merasa penasaran dengan berbagai macam asumsi liar yang terus menghantuinya. Sebenarnya saat itu calon gangster bergaya seperti biasanya, segera memecahkan sebuah botol menakuti musuh secepatnya. Namun karena dirinya dirasa terlalu lama menyiapkan gaya tersebut, ia pun sama sekali tak mengira bila beberapa teman yang bersamanya kini telah
tumbang beberapa detik sebelumnya. Sehingga saat itu satu persatu teman yang tersisa juga harus segera menyusul pingsan akibat sebuah serangan kuat yang Daegun lesatkan. Dan dia pun kini mulai memastikan siapa sebenarnya kelompok mereka ini yang berani datang dan mengganggunya. Sementara itu di sisi lain, Bae Sohyu masih sibuk memeriksa adanya sebuah laporan penting yang Sun Shin berikan. Bila terdapat total 5 tempat yang ia curigai, dia akan segera memberinya laporan sebelum matahari terbenam. Namun mengingat 35 menit adalah kelebihan waktu yang ia janjikan, ia pun cukup merasa cemas dengan seluruh situasi dan kondisinya. Hingga di suatu titik terdapat sebuah mobil yang kini datang menunggunya guna sesi keberangkatan menuju sebuah lokasi yang Sohyu tetapkan. Tak lama berselang, panggilan masuk dari manajer kini mulai berdering di ponselnya, membuatnya kini harus mulai bergegas untuk segera bersiap menjalankan seluruh rencana yang telah ia punya. Hoi, periksa ke dalam, kurasa ada yang tak beres di sana. Dan akhirnya Kang supir segera melaksanakan perintah tersebut, bergegas melompati pagar untuk dapat memastikan seluruh situasi mencurigakan yang Hyejun rasakan. Hingga di suatu titik Kang supir mulai memberinya sebuah laporan bila tak ada siapapun juga yang saat ini tengah berada di dalamnya. Sebenarnya apa yang sedang kau lakukan, Sohyu? Ungkap Hyejun bingung menanggapi situasinya. Sementara itu di sisi lain, Bae Suzy kini terlihat sangat kesal akibat seluruh upaya bodoh yang mereka lakukan. Terlebih saat itu orang tersebut ingin menghubungi orang lainnya terkait dengan besarnya masalah yang ia temukan. Tak lama berselang, Daegun segera memastikan untuk calon gangster segera bercerita mengenai apapun itu informasi yang ia punya. Dan ia pun benar-benar menginginkan adanya sebuah informasi terperinci tanpa melewatkan apapun itu yang ia ketahui. Baiklah, akan kuceritakan dari awal. Pertama, aku lahir di keluarga kaya, dan suatu hari, hoi, apa kau benar-benar ingin kurobek telinga itu? Tak lama berselang, Daegun segera meminta ponselnya. Hingga tak lama dari situ, sebuah nama kini mulai ia dapatkan bila Ji Boram selaku salah satu 4 eksekutif yang ada merupakan seorang dalang di balik seluruh permasalahan yang ia timbulkan. Dan Suzy pun cukup merasa terkejut akan sebuah gerakan tiba-tiba yang Boram tunjukkan. Sudahlah, mulai sekarang biar aku yang mengurus sisanya. Jadi kau pasti tahu kan di mana dia sekarang. Segera kau katakan atau benar-benar akan kukirim kau menuju surga. Wah, sepertinya ini akan sangat mengasyikan. Ngomong-ngomong, aku benar-benar sudah tak sabar. Kapan sih mereka semua ini datang? Dan sepertinya aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang mana saat itu Bae Sohyu bergegas mencari Han Sun Shin atas ketajaman insting yang ia miliki. Dan Daegun pun kini mulai mengikuti informasi, sedikit berharap akan segera menemukan dan menghajarnya. Meskipun saat itu mereka bertiga benar-benar berada di dalam pihak berbeda, saling bermusuhan antara satu dan lainnya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bull in Charge di part 21. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.